berbagi visi misi kita di sini apa. Kita kan nggak mau jahat-jahat, nggak berpor. Terus tambahin apa lagi ya? Kali ketahuan sesuatu gitu kan. Hei. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steve Rivander di sesi solo camping horror. Dan seperti biasa ya, saya selalu sendirian ya, jomblo sebenarnya. Sekarang jam 19.51. Nah ini tuh saya tuh memasuki sebuah kayak kampung atau desa sebetulnya di area Jawa Timur ya, yang aku masih belum bisa sempat kayak kasih tahu sama Sobat Horor, karena dari narasumber ini tuh nggak boleh ngasih tahu Sobat Horor, karena dulunya ini tempat ini tuh sempat dijadikan tempat sesat kalau orang bilang ya, persekutuan orang-orang yang sesat lah. Kalau orang bilang sih bahasanya sekte satanis ya, tapi nggak tahu juga, kalau satanis kan terlalu ke Eropa ya. Ini tuh mungkin apa, sekte-sekte yang sesat lah bongnya lah. Nah ini tuh dulu itu dijadikan seperti pos pada tahun 80-an 90-an, terus sekarang udah terbengkalai. Ini yang jadi patokannya kalau mau masuk desanya itu lurus sana sebetulnya, masuk sana. Dan aku nggak ngerti nih jalannya kok gelap banget, dan jujur wah serem sebetulnya. Masuk ke desanya aja kayak serem banget sebetulnya. Ini bakal jadi ngeri nih sebetulnya ya. Aduh, bentar deh, aku tutup dulu deh sebetulnya, karena aku ngerasa kayak merinding gimana gitu di sini ya. Nah, jadi kenapa aku pilih tempat ini? Karena tempat ini tuh misterinya banyak. Satu, misterinya banyak banget, dan ya tadi tuh yang saya bilang pernah dijadikan, nanti ada sebuah wilayah, ada sebuah kayak hutan, itu pernah ada persekutuan setan-setan gitu, dan sempat dibongkar oleh beberapa oknum yang akhirnya sekarang sudah nggak ada. Tapi aku nggak tahu nih ada bang atau nggak ada. Kata warga sih masih ada, tapi sembunyi sebetulnya. Dulu tuh ada sebetulnya. Makanya kalian tahu lah kalau udah hubungan sama satanis, sama hal-hal yang berbau dengan setan, namanya kayak sekte-sekte gitu tuh serem sebetulnya. Jujur aku serem banget. Apalagi aku sendiri ya, kalau aku di sini bareng sama ada teman atau apa ya oke lah, oke ya sebetulnya. Nah aku sendiri tuh kayak untuk ngadapinnya tuh gimana gitu loh. Ya kita berdoa semoga nggak ada orang-orangnya lagi ya, kita berdoa sebetulnya. Cuma kan hawa-hawanya tuh yang kita akan rasakan gitu kan, karena ketika kita mendatangi sebuah lokasi yang dimana itu ada sebuah sekte yang dulunya bekas sebuah sekte, otomatis ya hawanya nggak enak. Pasti banyak setan-setan di sana yang besar-besar yang disembah-sembah sebetulnya. Nah, kira-kira setan apa aja ya sebetulnya? Dan hantu apa aja, iblis apa aja yang ada di sana sebetulnya? Karena ketika iblis sudah disembah, otomatis ya sebetulnya, itu mereka tuh jadi lebih kuat, jadi lebih gila sebetulnya, dan bukan setan gampangan gitu loh. Oke lah, saya akan coba masuk lagi ke dalam sana ya. Curang ngeri sih, ini aku udah merinding sebetulnya. Semoga aja sih tidak terjadi apa-apa ya sebetulnya. Mas sebetulnya ikuti terus sebetulnya, mau skip ya. Ngeri sini sih. Wow.
Oke Sobat Horor, saya sudah sampai ke sebuah lokasi yang tadi saya bilang di depan sana ya. Jaraknya lumayan jauh masuk ini Sobat Horor ya, sekitar 200 meter lah. Tadi aku opening di sana Sobat Horor, di depan sana saya masuk sini sekitar 200 meter. Cuma karena mungkin ini masih jam-jam berapa ini? Sekarang tuh tadi kan aku jam berapa situ ya, sekarang berarti sekitar 20 menitan. Cuma masih, kalau menurut aku pribadi di sini tuh hawa-hawanya itu masih belum terlalu mengerikan seperti yang diceritakan oleh masyarakat sekitar. Cuma memang jujur ceritanya tuh bikin ngeri Sobat Horor. Ini serius, ceritanya tuh bikin ngeri karena waktu lagi pada tahun 2000-an itu yang pernah ada tragedi yang gitu kan. Di sini tuh pernah ditemukan persekutuan kayak sekte-sekte gitu, sampai ada tumbal-tumbal gitu Sobat Horor ya. Dan akhirnya dari ada oknum mana menghentikan hal itu terjadi gitu kan, dalam arti akhirnya dibubarin Sobat Horor. Cuma kan tragedinya itu tidak mau dilupakan, kayak tragedi yang sampai pernah ada tumbal inilah. Yang menjadi penasaran, kadang itu sekte-sekte satanis gitu tuh menyembahnya berbeda-beda Sobat Horor. Ada yang dia menyembah bener-bener Lucifer, ada yang cuma sekadar menyembah genderuwo, menyembah raja genderuwo dan lain-lainnya. Itu jadi beda-beda gitu Sobat Horor. Apa sih capong? Capungnya masuk Sobat Horor, bodo amat lah. Jadi menyembahnya tuh beda-beda. Itu yang membuat saya tuh kadang bingung. Ini tuh sekte yang, kalau sekte yang di sini tuh menyembahnya apa gitu kan? Dia tuh nyembahnya itu Baphomet kah apa ya? Kalau kalian nggak tahu Baphomet itu manusia setengah kambing kayak gitulah pokoknya Sobat Horor ya. Jujur kalau untuk didefinisikan itu ngeri sebenarnya, karena kalau secara akhlak malah manusia itu hal-hal seperti gini tuh ngeri Sobat Horor ya. Baphomet, Lucifer ya, Asmodeus gitu ya, hal-hal seperti itu ngeri. Cuma kalau di Indo itu ya itu aku bingung, apakah dia menyembah sekte-sekte satanis itu menyembah Lucifer bukan gitu kan? Aku nggak tahu di sini. Cuma itu sudah terjadi lampau. Cuma katanya sih beberapa masyarakat yang ketika melintasi sini sore-sore apa siang-siang itu katanya sempat melihat. Cuma ya dia halu apa enggak, aku nggak tahu. Makanya saya datang ke sini tuh mau coba ngecek juga apakah masih ada sekte tersebut apakah enggak gitu sebetulnya. Karena kita nggak tahu ya. Mereka yang berbuat, karena gini, mereka berbuat jahat itu akan melakukan segalanya ya untuk mendapatkan kepuasan mereka sendiri. Entah itu mereka diam-diam atau gimana ya, kita nggak tahu juga sebetulnya. Tapi kan belum tentu juga sih jahat bagi kita, jahat itu sama aja kayak jahat bagi mereka. Mereka juga satanis juga menganggapnya mereka adalah sebuah sekte kebaikan gitu kan. Cuma itu yang aku bingung, yang disembah itu siapa gitu kan. Kalian pasti bakal ngeri kalau yang disembah itu kayak sosok iblis-iblis yang itu sebetulnya. Levelnya tuh bukan genderuwo, pocong, kuntilanak lagi. Levelnya tuh sudah yang tinggi-tinggi sebetulnya. Ngeri. Aku waktu itu pernah masuk ke salah satu, ya ini sih sebenarnya rahasia ya, sebuah rahasia umum, bukan rahasia umum, maksudnya rahasia pribadi, rahasia pribadi yang aku nggak mungkin ceritakan kepada kalian. Cuma ini aku mau bongkar di video ini. Aku pernah masuk salah satu gereja setan di daerah Jawa Tengah, pokoknya Jawa Tengah mau ke daerah Jawa Tengah selatan dikit lah pokoknya lah. Ini aku bongkar di sini ya. Aku nggak mau nyebutin lokasinya. Jadi aku pernah masuk ke salah satu gereja setan. Di sana aku emang visi misiku waktu itu, aku belum YouTube sebetulnya. Visi misiku tuh bukan pengen masuk gereja setan, penasaran di dalam sana ada apa. Karena aku dicek sama salah satu orang yang aku kenal di Facebook. Nah, kalian tahu sendiri kalau di Facebook kan kita bisa random tuh friends gitu kan. Aku kenal sama dia, kita ketemuan di sebuah lokasi. Aku tahu ini orang pasti sesat gitu kan. Aku datengin gereja setan. Intinya di sana ada salib seperti biasa, cuma berkedok doang ternyata, tapi di dalam sana mereka melakukan perjamuan hal yang aneh-aneh. Dan itu membuat aku merinding, dan aku langsung ketika habis itu aku izin ke toilet, aku pulang, aku blok orangnya. Nggak tahu tuh orang itu masih ingat aku apa enggak sampai sekarang sebetulnya. Itu kejadian tahun 2016 waktu lagi itu. Jadi aku masih kuliah lah sebetulnya. Di sana emang ya hal yang aneh-aneh lah. Mereka melakukan hal yang di luar, yang kebalikannya dilakukan oleh agama yang kita anut gitu. Misalkan di agama kita mengajarkan tentang hal misalkan apa, mereka pasti lawannya gitu loh. Hal yang ini yang lawannya dari agama kita lah. Jadi itu sekilas sebetulnya cerita tentang pengalaman saya dan hal-hal berbau dengan satanis ya. Ya aku aja ini ada baju ini satan. Tapi bukan berarti ini satanis, enggak, ini aku beli waktu itu, beli di mana ya, Shopee, nggak tahu lah. Cuma pokoknya keren gitu loh. Ya gitu loh sebetulnya.
Tapi memang jujur ya, ini jujur sobat ya, energi di sini nggak bisa dibuat mainan. Karena pernah dijadikan tempat yang sesat, jadi energi di sini tuh lumayan sobat. Mari. Cuma kita tunggu aja lah, kita tunggu sampai malam nanti ya. Ini sekarang jam setengah 9, kita tunggu sampai jam 10, 11, 12. Apakah ada hal yang terjadi di sini ya sebenarnya? Ini capung. Kamu capung apa cipung? Oke sobat, saya akan lanjutkan aktivitas seperti biasa ya. Ngapain lagi kalau nggak makan dan masak sobat. Oke, let's go. Sobat horor yang ngikutin saya, camping saya, pasti tahu saya pernah kebakaran ya. Ini saya sudah tambal sebenarnya, aman. Jadi sobat horor, saya tadi di penginapan, saya sudah sempat minta tolong sama orang sana kayak minjem dapurnya. Seperti biasa sobat horor, biar di sini nggak terlalu lama sobat horor. Jadi ini adalah kuah kaldu. Ya aku sengaja. Menu kali ini adalah saya akan membuat soto sobat horor ya. Soto apa adanya ya. Ini kuah kaldu sobat horor. Ini jangan terlalu banyak juga sih. Cukup lah. No sponsor ya, barangkali ada produk mau sponsor boleh.
Jadi Sobat Horor di sini tuh anginnya cukup besar Sobat Horor ya. Padahal tadi aku datang nggak begitu besar loh, tiba-tiba angin jadi begitu loh. Tiba-tiba jadi kayak besar banget itu loh. Karena ini Jawa Timurnya dekat pegunungan juga Sobat Horor. Dekat Tretes. Nah ya, saya kasih clue nih ya. Dekat Tretes tuh mana Sobat Horor? Kalau membuat soto yang pertama ada tauge Sobat Horor ya. Cukup, jangan banyak-banyak. Kayak ada yang jalan-jalan Sobat Horor ya. Seperti ada yang jalan-jalan terus dari tadi ya. Nah ini nih itu dampak karena di hutan juga malam-malam ya, kalian tahu sendiri lah ya. Bukan cuma cerita-cerita tentang satanisnya itu, tapi memang di sini memang angker Sobat Horor ya. Angker ya di hutan ya, siapa yang nggak angker di sebuah hutan ya angker. Cuma tergantung kitanya aja sih, kita mau ngeladenin apa enggak Sobat Horor ya. Namanya manusia itu pasti merinding, kita kadang manusia nggak merinding. Sehebat-hebatnya deh siapa deh, misalkan pemuka agama, siapa misalkan pastor, apa pendeta, apa siapa ustadz, apa siapa, pasti kalau ke tempat-tempat itu pasti merinding karena manusiawi Sobat Horor. Manusia itu pasti merinding, nggak ada manusia nggak merinding kecuali bukan di tempat angker yang pasti nggak merinding. Tapi kalau di tempat angker pasti merinding karena manusiawi. Manusia itu memang ada apa ya, rasa merinding itu pasti ada. Cuma kan tergantung kitanya nih, takut apa enggak. Kan di situ. Rata-rata kita yang percaya sama Tuhan, kita yang benar-benar rajin ibadah, itu pasti kita nggak akan takut gitu loh. Makanya saya selalu membuat apa ya, Sobat Horor itu untuk mindset kita jangan takut setan. Merinding wajar, bukan berarti kita takut kok merinding kok. Ini aja aku merinding Sobat Horor, merinding jangan salah. Apalagi sendirian merinding, cuma kan tergantung lagi visi misi kita di sini apa. Kita kan nggak mau jahat-jahat, nggak berbuat aneh-aneh. Jadi niscaya apa yang kita lakukan itu aman. Walaupun memang sempat pernah beberapa minggu yang lalu kan sempat apa CCTV saya, kamera CCTV saya itu mau diambil orang kan. Iya, namanya musibah, kita nggak tahu ya. Kita mau gimana lagi? Manusia itu hanya bisa berusaha ya untuk menghindari musibah. Itu hanya perlindungan Tuhan Yang Maha Esa yang bisa itu Sobat Horor deh. Oke, terakhir Sobat Horor ya, kita kasih ini nih. Kalau terakhir itu kasih ini. Kalau ini kasih di awal tuh nggak enak Sobat Horor. Ini adalah soun. Nice. Jangan banyak-banyak. Jadi kalau saya mau camping Sobat Horor ya, saya tuh selalu ke pasar dulu Sobat Horor untuk membeli perlengkapannya. Dimana aja, misalkan saya lagi di Pacitan ya saya ke pasar Pacitan, saya lagi di Gresik saya ke pasar Gresik, saya lagi di sini wilayah sini saya ke pasar sini, cari pasar terdekat. Pagi-paginya selalu saya tuh survive gitu loh. Aduh. Diaduk-aduk. Yang cukup ya. Coba dulu deh.
Makan dulu Sobat Horor. Let's go. Cuma kurang nasi Sobat Horor ya. Iya, itu salah saya. Harusnya saya mau nasi. Kalau saya mikirnya tuh sudah sama sokone gini, itu nggak perlu nasi gitu. Kayak sebenarnya kurang nasi Sobat Horor. Ada suara. Teori bodo amat sebenarnya. Kayak gini tuh kalau campur telur, mantap banget. Telur, terus tambahin apa lagi ya? Bubuk koya apa ya? Ya dikit Sobat Horor. Sambil saya sekalian mau curhat ya. Kadang tuh aku kalau misalkan baca komentar-komentar kalian, ya entah ini sih aku masih haters sih, aku sih jamin haters. Itu kadang lucu-lucu. Permasalahan yang waktu lagi aku kerampokan itu, dia bilang, wah lah jelas bohong banget, masa ada orang nyuri kamera padahal ada mobil, padahal kan dia tahu sendiri mobil aku kunci gitu kan. Cari yang gampang lah, yang gampang kamera, ambil aja kamera gitu loh. Kok jadi malah dia yang marah sama aku gara-gara dia nggak ngambil mobil gitu, kadang lucu juga gitu. Terus ada yang bilang, channel Stephanie Fadler itu campingnya beda, nggak kayak channel-channel lainnya. Jadi dia nyebutin kayak channel Jelly, Aida Afifah, channel apa yang lain-lain ya, yang ada penampakannya gitu. Stephanie Fadler nggak ada penampakannya, nggak seru. Aku buat gitu. Tak kasih tahu ya, cari penampakan tuh sulit. Sekalinya kena penampakan, itu aku nggak nyadar. Oke, Sobat Horor, saya sudah selesai makan, habis masuk ke perut semua Sobat Horor ya. Kadang aku tuh nggak tahu, aku tuh makan banyak Sobat Horor ya. Makan segini habis ke perut semua, itu nggak tahu larinya kemana gitu ya. Oke, jadi saya sudah selesai makan Sobat Horor. Sekarang ini jam, kalau nggak salah tadi aku tuh sambil nunggu ini masak udah setengah jam. Sekarang jam 9 lebih Sobat Horor ya. Aku akan ajak Sobat Horor untuk jalan-jalan sekitar ya, melihat keadaan sekitar seperti apa, biar kalian tahu nih keadaan sekitar kanan saya, kiri saya, belakang saya, depan mobil saya itu seperti apa Sobat Horor ya. Oke, tapi ini saya mau beres-beres dulu Sobat Horor ya. Kalau kayak gini tuh nggak enak lah, kita tuh nggak enak. Ikuti saya terus Sobat Horor ya, let's go lah.
Oke, Sobat Horor, saya sudah beres-beres semua sudah masuk ke dalam sini semua ya. Ini nanti saya tidur di sini, nanti habis ini saya tutup Sobat Horor ya. Ini saya buka dulu lah, biar itu dulu ya. Oke, saya akan ajak Sobat Horor jalan-jalan melihat sekitar ya. Ini mobil saya belum dicuci ya, mohon maaf jika kotor ya, mohon maaf sekali. Oke, kalau kita Sobat Horor lihat dari sebelah kanan ini adalah hutan. Sebuah hutan, aku nggak tahu ini hutan apa hitungannya ya. Cuma memang kalau kita ngeliat ini angker, jelas orang awam, orang manusia normal pasti berkata ini tuh angker, pasti angker Sobat Horor. Gak ada yang bilang ini tuh nggak angker. Oke, ini tuh jelas banget kalian dari auranya ya. Ini adalah bagian depan mobil saya. Itu ada jalan Sobat Horor, aku nggak tahu jalan kemana arahnya. Nah, kalau untuk tempatnya Sobat Horor, itu sih dia bilangnya itu persekutuannya itu sekte itu ada di dalam hutan Sobat Horor. Tapi aku nggak tahu nih hutan yang dimaksud, hutannya sebelah sini apa yang sebelah sini Sobat Horor. Kalau dari sebelah kiri sih kayaknya energinya nggak terlalu menakutkan daripada sebelah kanan. Kayak sebelah kiri itu kayak apa ya, kalau menurut saya pribadi itu biasa, walaupun emang angker. Adalah biasanya Steven Evander sama biasanya kalian mungkin beda ya. Barangkali kalian lihat penampakan Sobat Horor ya. Jangan pelit-pelit kasih menitnya Sobat Horor. Kita saling berbagi lah. Ini tuh, itu kabut Sobat Horor. Itu kabut nih. Kalau kalian lihat atas saya putih-putih itu kabut ya. Oke, saya akan coba masuk ke dalam sedikit ke hutannya ya. Bentar. Ini perlu dikunci apa enggak ya? Takutnya ada orang enggak? Tapi enggak lah, jangan jauh-jauh deh. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Oke, fine. Membuat saya merinding. Oke, Sobat Horor, dengar nggak? Aku dengar suara lonceng. Bentar. Ini aku nggak halusinasi kan? Aku dengar suara lonceng Sobat Horor. What the Aku dengar suara lonceng, sumpah ngebong. Ini nggak halusinasi saya kan Sobat Horor? Nggak ilusi saya kan? Waduh. Oke lah. Nah, ini adalah bagian dalam hutannya Sobat Horor ya. Saya akan coba berpikir apa ya? Itu mungkin lah. Positif mungkin ya. Mungkin itu adalah suara lonceng dari penduduk. Padahal jarak penduduk jauh banget Sobat Horor. Nih Sobat Horor, ini putih itu kabut semua nih di sini, kabut Sobat Horor. Jadi ini dekat pegunungan di daerah Tretes ya. Kalian tahu sendiri, tebak-tebak sendiri aja gimana. Kalau untuk hutannya sama semua ya, kayak nggak ada bedanya ya. Mau aku masuk sampai sana pun ya semuanya sama Sobat Horor ya. Tidak ada sesuatu hal yang aneh. Cuma kalau kalian mau, saya akan apa itu? Oh, bukan daun. Kalau kalian mau nih, penasaran ya, saya akan coba taruh kamera kedua saya di sana Sobat Horor. Dibalik ini nih. Jadi kalau amit-amit ya, sampai ada yang misalkan pencuri lagi atau apa, dia nggak akan tahu. Aku masukin kan kamera kedua saya kan kayak kamera GoPro kan, jadi kamera kecil gitu Sobat Horor ya. Kayaknya aman sih harusnya sih Sobat Horor. Nah Sobat Horor, jadi saya akan taruh kamera kedua saya di sini nanti, masuk kayak ke sini nih Sobat Horor ya. Saya akan taruh di sini nanti. Semoga aja sih aman ya, semoga ya Sobat Horor ya. Karena aku tuh pengen melihat pergerakan apa yang terjadi di sini Sobat Horor. Barangkali ya masih ada sesuatu hal yang aneh dan mungkin aja bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan kan ya. Kalau tempat-tempatnya gini tuh ya udah nggak mungkin jauh dari hal-hal yang gaib. Ini itu pasti dekat-dekat banget Sobat Horor. Ini tuh benar-benar rimbun banget dibandingkan dari sebelah yang hutan sebelah sana. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Saya ngerasa ada hal aneh banget di sini, udah lumayan Sobat Horor ya. Dan ketika aku sendirian gini Sobat Horor, aku merasa kayak di belakang aku tuh kayak banget cuma ngomong. Kalau kalian lihat ada sesuatu ya, kalian tag menitnya Sobat Horor ya, biar aku tahu. Karena ternyata waktu lagi dari terakhir itu yang waktu aku upload apa ya? Aduh aku lupa aku apa itu ya. Pokoknya ada yang nge-tag kayak itu ada penampakan gitu loh. Dan aku baru tahu gitu. Apa taruh di sini Sobat Horor ya? Begini. Ini nih lampu nih, ini ada ular nih Sobat Horor nih pas ini. Ini kalau di tuh kayak gini-gini tuh nakutin loh nih.
Nah gini tuh biasanya sarang-sarang ini nih sebetulnya, sarang-sarang ular nih gini. Bisa nih ular bersemayam di sini sebetulnya. Oke, jadi gitu aja lah ya pokoknya ya. Itu mobil saya di sana sebetulnya ya. Aku nggak berani jauh-jauh dari mobil sih. Oke, gitu aja deh. Daripada kalian penasaran, ini kalian sudah tahu ya bagian depan mobil saya itu adalah, ini mobil saya di sini adalah sebuah jalan yang menuju ke desa lain sebetulnya ya. Dan di sebelah kanannya adalah hutan yang seperti ini ya wujudnya ya. Sebelah kiri juga hutan, cuma nggak terlalu signifikan energinya. Cuma memang aku ngerasa ada yang aneh. Dan tadi aku mendengar suara kelincing-kelincing, dan itu aku berpikir positif itu adalah suara penduduk ya. Walaupun dari jauh anggap aja lah ya. Semoga ya nggak ada hal yang aneh-aneh di sini lah. Cuma aku ngeri masalah aku sendirian. Kalau aku berdua oke lah, sendirian masalahnya. Aduh. Kalau ya aman ya. Oke, saya akan taruh kamera kedua saya di sela-sela rumput sana. Semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan. Semoga aja ada penampakan ya. Ampun. Suara itu aja kaget aku loh. Ya ampun, tempat macam apa ini? Ampun. Hei, kalau kalian memang ada di sini dan kalian merasa terganggu akan kejadian saya ingin wujud kalian muncul ya. Saya pengen lihat wujud kalian. Apapun, anything, entah itu wujud apapun itu, saya ingin tahu wujud kalian. Oke? Biasanya kalau tempat-tempatnya bekas sektor ini pasti banyak sebetulnya. Ini pasti banyak, entah itu genderuwo, pocong, atau mungkin itu apa ya, misalkan jelmaan-jelmaan yang misalkan hal setan yang bentuknya aneh-aneh, itu pasti ada loh. Oh, kalian jangan salah sebetulnya, setan itu bukan cuma pocong kuntilanak loh ya. Setan berkepala kerbau aja ada loh sebetulnya di dunia gaib itu loh. Ingat ya, di dunia gaib ya. Dunia gaib itu bukan dunia yang sempit ya. Dunia luas. Jadi penampakan apapun tuh bisa aja terjadi sebetulnya, dan itu tidak mustahil gitu ya. Udahlah, aku banyak ngomong terus. Aku akan taruh kamera kedua saya di sana dan aku akan ambil dulu di mobil ya. Let's go. Bentar. Oke, Sobat Horor. Jadi saya taruh kamera kedua saya di sini, di balik ini Sobat Horor ya. Karena biar nggak terlalu kelihatan juga. Semoga aja Sobat Horor aman ya. Saya taruh kamera di luar lagi ya Sobat Horor ya. Oke, saya tinggal dulu Sobat Horor. Saya akan balik ke dalam mobil ya. Semoga bisa menghasilkan sesuatu ya, karena jujur aku tadi masih curiga dengan suara-suara lonceng yang tadi ya. Oh ya, sekarang kalau kalian mau tahu, sekarang ini jam menunjukkan jam setengah 10 malam, dan waktu yang tepat juga lah untuk saya bisa taruh kamera lah ya. Aku sebenarnya mau taruh ke dua sudut ya, satu di sini, nanti saya mau taruh kamera ketiga saya menghadap ke sebelah sana. Oke, jadi ada kamera pertama dalam mobil, kamera kedua di sini, kamera ketiga di sana sebetulnya. Penasaran? Ikuti terus. Saya taruh kamera ketiga dulu sebetulnya. Oke. Saya tadi habis taruh kamera kedua, ini saya taruh kamera ketiga saya di sini. Ya, di sini lumayan juga sebetulnya ya. Tapi aku sih ngerasa, tadi kan kalau kamera kedua di sana sebetulnya ya, agak di tengah. Ini agak jauh sebetulnya dari kamera kedua. Ya sekitar 5 meter 6 meter lah. Gak terlalu jauh juga, cuma aku ngerasa memang sumber suara itu tadi yang aku dengar tuh ada di sebelah sana sebetulnya. Cuma ya semoga aja bisa menangkap, barangkali kalau emang ada sesuatu ya bisa terlihat ya sebetulnya. Ini aku bener-bener ketutup sama ini sebetulnya. Ini tuh apa, nutup lagi aja ya? Lagi tuh sebetulnya. Nah, udahlah. Trauma aku soalnya. Oke, saya akan tinggal ini, kamera kedua kamera ketiga saya akan tinggal. Saya akan balik ke dalam mobil. Let's go. Oke, sebetulnya saya sudah taruh kamera kedua sama kamera ketiga saya. Gila, merinding banget di luar sana sobat. Semua ngomong merinding banget. Aduh. Saya bener-bener ngerasa memang di sini tuh gila-gila energinya. Bahasanya tuh ya seakan-akan kalau misalkan kita berpikir lebay, hyperbola, genderuwo di sini levelnya level 3 semua. Kalau kita lihat di luar sana, genderuwo pasti level 1, level 2. Ini genderuwo level 3 gitu sebetulnya. Ngeri lah. Oke, saya akan coba untuk pecah kamera dulu, untuk istirahat dulu. Semoga bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan ya di kamera kedua sama kamera ketiga. Oke. Aduh.
Kaget aku, suara apa ya? Ada yang itu ya. Kaget aku, coba. Ini masih merekam gak ya? Merekam ya 2 jam lebih. Jam 10 tadi, hampir jam 1 ya. Setengah 1 berarti, jam 12. Sebetulnya tadi aku tuh bangun kayak ada suara sesuatu, nggak tahu suara apa tadi. Aku coba ntar cek lah. Oke, yang lebih dulu lagi aja deh ya. Kayak masih jam segini juga. Suara gelencing-gelencing lagi sebetulnya. Ini tuh kayak bahasa kasarnya kayak manggil saya sebetulnya. Apa gimana sih sebenarnya ya? Wah, penasaran aku. Suara itu di dalam hutan masuk banget. Kedengeran banget semua. Gini deh, aku coba ambil kamera kedua, kamera 3. Habis itu aku coba datangin deh. Udah mental edan aja ya. Demi kalian sebetulnya. Udah lihatin aja deh. Aku ambil kamera kedua dulu sebetulnya deh. Ada yang aneh di sini soalnya. Aku harus datangin tuh, kayaknya sumber suara dari arah sana. Oke, sebetulnya aku ambil kamera 3 ini ya. Menurut kalian aku perlu samperin nggak sebetulnya? Kok kalau dari luar bimbang lagi ya. Tadi di dalam kayak semangat banget untuk nyamperin. Samperin aja lah. Oke, aku taruh dulu ini. Aku kunci mobil dulu sebetulnya. Baru aku masuk sana sebetulnya. Saya penasaran sama suara tadi tuh. Coba suara kelinting-kelinting apa terus ya. Oke, aku taruh kamera 3 jadi ketekin itu sebetulnya. Oke, sebetulnya saya akan coba ya untuk jalan masuk ke dalam hutan. Dan ini dan aku kayak deg-degan sebetulnya. Oke, aman ya semua ya. Mobil sudah dikunci, semua sudah dikunci, semua sudah aman ya. Saya cuma membawa bekal 1 kamera sama 1 flash untuk jalan. Saya akan mencoba mendatangi suara tersebut. Karena jujur ini bakal menjadi ngeri lah pokoknya sebetulnya. Sumber suara dari mana ya? Jam berapa? Ini aja kalian tahu kan jam berapa sebetulnya? Hampir jam 1 loh. Tapi aku tuh ngerasa kayak suara itu tuh kayak ngantui telinga aku gitu loh sebetulnya. Tapi pas banget aku kayak kebangun, kayak ngerasa nggak enak gitu, kayak aku tuh kayak setengah tidur. Kalian tahu nggak sih kalau setiap camping tuh aku tuh sebenarnya setengah tidur sebenarnya. Kayak kadang setengah sadar gitu kan, setengah bangun. Untuk ngeliat juga barangkali kan was-was juga sebetulnya ya. Bukan kayak berasa tidur di hotel sebetulnya. Kalau tidur di hotel, tidur di penginapan mah enak-enak aja, fine-fine aja ya. Cuma kali ini kan tidurnya bukan di hotel. Jadi kayak aku harus was-was, lihat sana sini, barangkali ada sesuatu ya. Tadi aku nih. Suara lagi, lonceng lagi sebetulnya. Oke lah, aku masuk lagi sebetulnya ya. Aku jalan lagi nih sebetulnya. Tahu saya berapa lamanya aku coba masuk lagi nih. Ini jarak dari sini ke mobil aku lumayan jauh sebetulnya. Tapi untung aja aku udah kunci, aku udah bawa kuncinya, aman lah. Jadi nggak takut. Tapi jarak lumayan jauh sebetulnya. Lumayan jauh nih. Oke lah, aku masuk lagi sebetulnya ya. Ngeri. Ini suaranya nggak tahu sampai berapa, kedalaman berapa ini sebetulnya. Aku dengar suaranya kayak itu kayak jelas, tapi lama-lama kayak samar-samar sebetulnya. Oke, sebetulnya aku nggak tahu ini ada di mana. Aku nggak tahu. Ini udah lumayan jauh sebetulnya. Kalian bisa lihat tidak ada tuh jalur-jalur mobil saya sudah semakin jauh, sekitar 10 menit setelah tadi aku bilang oke maju. Dan ini kayaknya sudah mulai mau hujan sebetulnya. Ada suara lagi. Bentar. Kayak suaranya semakin dekat sebetulnya. Aku matiin aja sebetulnya. Aku takut. Bentar. Karena suaranya makin dekat sebetulnya. Gila.
ketahuan sesuatu gitu kan. Hei. Oke, sebentar. Ini aku sudah semakin dekat sama itu. Tapi ini jujur ya, kok aneh ya? Maksudnya, kenapa dia nggak tahu ada keberadaan aku di sini, sebentar? Ah ya benar tuh suaranya tuh, suara kelincingan di situ, sebentar. Enggak, maksudnya dia tuh itu apa? Dia lagi doa, sebentar ya. Masalahnya kan aku nyalain lampu flash. Masa dia nggak tahu gitu loh? Berarti dia bener lagi doa tuh. Ini aku jalan ke sini aja dia nggak tahu nih, saudara. Itu dia berapa sih ya? Tapi itu jelas ngomong setan. Dia bertelanjang dada, dia sedang memuja pohon. Dan dia kayaknya nggak sendirian di sebelah sana tuh lagi deh. Ntar aku bingung sumpah. Kalau menurut kalian sobat ya, kalau menurut kalian nih, kira-kira aku datengin apa enggak sobat horor? Karena jujur, ini lebih berbahaya daripada setan sobat horor. Ini aku justru merinding banget coba. Dan yang angin makin bandar lagi. Sebentar. Bentar. Gak ada orang. Enggak. Udah bodo amat. Aku balik. Bodoh amat, aku balik. Mau apa? Nyari mati ya, Pak. Matiin aja lah. Matiin dulu sebentar. Udahlah, jangan di sini lah. Angkutin. Wah. Enggak demi konten sobat horor. Soalnya ini manusia ini soalnya takut kenapa-napa nih. Pun gila. Mending pergi dulu aja deh. Pergi dulu. Oke, sobat horor. Gila. Puji Tuhan, saya sudah bisa sampai ke depan ini. Ini tadi masuk sana sobat horor ya. Gila. Dan ini nggak ada orang sama sekali sobat horor. Wah, gila. Aku nggak belain sobat horor ya. Hanya demi konten, aku masih di sana. Takutnya tuh orang itu berencana aneh-aneh ketika ketahuan ya, mungkin ya alirannya ketahuan, takutnya malah jadi ribet sobat horor ya. Udahlah sobat horor, aku mau pulang dulu sobat horor ya. Gila, coba ini ngeri banget coba. Wah, ada motor. Untung aja. Sobat horor. Aduh, gila.